Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini bisa ketemu lagi dengan para sahabat-sahabat saya yang di berkah mulia, sahabat saudara yang soleh dan solehah, insya Allah semuanya dikaruniai Allah. Kita paling tua ya, bentar. Suara saya bisa didengar Pak ya? Eh, Bagus. Bisa, bisa. Cuman Alhamdulillah. kurang deket aja, Pak. Kayak ke jarak kambingnya kurang deket aja. Ya, oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi rabbi sahri wa yassir amri wahdlul 'uqdatam min lisani. Bapak Ibu semua dan saudara-saudara, alhamdulillah kita malam ini bisa ketemu untuk belajar bersama untuk fikih yang insya Allah malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, SI Master SOS. Ini kebetulan juga Ustadz kami di Berkah Mulia. Seperti disampaikan sama Pak Ustadz Ujang, Ustadz Syam, kami malam ini dari kelas UB Ben Kalab yang dapat tugas gini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Berkah Mulia. Di sini ada Ustadz Ujang, Pak Budi, dan teman-teman yang lain. Ada Mas Iwan Hambali. Ya. Malam ini kita akan ngambil tema adalah hal-hal yang dilakukan setelah jenazah dikuburkan. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ujang. Dan sebelum kita memasukin pokok materinya, kita buka acara malam ini dengan tilawah dan sekaligus nanti akan dibacakan oleh Pak Toto Siartono, ya, sekaligus nanti juga akan membacakan artinya. Untuk waktu dan tempat kami silakan. Monggo Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhsiha anin nari wa udhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Latublawuna fi amhalikum wa anfusikum walatas ma'unna minalazina utul kitaba min qablikum wa minalazina asroku ajan kasiro wa in tasbiru wa tatakau fa inna zalika min asmil umur, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto yang telah membacakan surat Al-Imran ayat 185 sampai 186. Terima kasih Mas Toto.
Selanjutnya ada kata dari pengurus berkah mulia yang malam ini akan disampaikan oleh Pak Budi eh, sebagai wakil dari pengurus berkah mulia. Monggo Mas AA, Mas Budi, silakan. Terima kasih, Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz Ujang Setiati yang kami hormati dan kami banggakan, Ustadz Syam yang kami hormati dan kami banggakan, juga asatidzah yang hadir pada malam ini, eh, yang kami sayangi karena Allah, eh, para pengurus dan peserta pengajian Berkah Mulia Indonesia. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus kembali mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang hadir pada pengajian malam hari ini, karena ngaji malam ini itu tidak bisa terlaksana kalau tidak ada yang hadir. Ya, yang pertama tidak ada yang hadir, baik pesertanya maupun ustadznya. Ya, kalau pesertanya saja yang hadir, nanti hanya nonton monitor, tidak ada yang mendengarkan apa-apa. Ustadznya yang hadir saja, pesertanya nggak ada, nanti monolog. Ya, nggak ada yang terlihat. Ya. Kemudian ini perlu apa? Perlu istiqomah ya. Jadi kita terus-menerus eh, mengingatkan pada diri kami sendiri dan kepada para peserta, ngaji itu atau menuntut ilmu itu tidak ada selesainya. Ya. Selesainya itu kalau kita sudah tidak di dunia lagi. Ya, jadi ini terus menerus, biarpun sedikit sedikit ya, tapi yang penting terus menerus. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua atas eh, sumbangsihnya, baik itu berupa materi atau saran gitu ya, dan juga tadi kehadiran. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu programnya awal adalah ngaji bagaimana cara membaca Quran dengan baik dan benar. Ya. Dan itu sudah kita lakukan kalau di hari-hari antara Senin sampai dengan Sabtu. Nah, kemudian hidup ini tidak cuma membaca saja. Ya. Kadang-kala kita membaca Arabnya tetapi tidak tahu artinya. Dan yang dimaksudkan perintah-perintah yang di dalamnya kadang-kala kita nggak ngerti. Ya. Kita mungkin bisa membaca sendiri, tetapi kalau tidak ada penjelasannya, tidak bisa mempraktekannya. Nah, ngaji hari Ahad ini untuk mengisi bagian itu. Jadi kalau habis kita membaca, kemudian prakteknya seperti apa? Jadi kalau kita wajibkan itu juga, ya secara pengurus mungkin wajib hadir ya, ya tapi ini bukan kewajiban kalau hukumnya wajib gitu ya, tapi strongly recommended lah ya. Jadi Bapak hadirlah kalau tidak ada udzur syar'i ya. Eh, Kalau pakai kaidah daripada gitu ya, daripada nobar ya Pak ya, atau daripada nongkrong di warung, atau daripada ngobrol yang nggak jelas juntrungannya gitu ya, carilah sesuatu yang bermanfaat ya. Apalagi tadi sudah kita obrolin ya, eh, mungkin sekarang tanggalnya mudah semua buat kita Pak, tapi umurnya tua semua gitu ya. Jadi mau ngapain apa lagi gitu yang dicari gitu ya. Mau nongkrong terus atau ngobrol terus setiap malam Senin ya, atau Minggu Ahad malam, atau kita isi yang lebih bermanfaat. Dan insya Allah Ahad malam ini ngaji yang sangat bermanfaat gitu ya. Jadi marilah kita istiqomah untuk hadir, mendengarkan. Kalau nggak mudeng ya nggak apa-apa, tanya gitu ya. Kalau tetap nggak mudeng Pak ya, insya Allah yang namanya berkah itu Pak. Berkah itu nanti mendekatkan kepada Allah ya.
eh, mungkin sekarang nggak mudeng gitu ya, tetapi hatinya menjadi halus gitu ya. Tetapi dari sisi yang lain, kita terhindar dari perbuatan maksiat ya, dengan ikut ngaji ini. Eh, kita terhindar daripada ghibah gitu ya. Dan hal-hal itu yang nanti lama-lama membuka hati kita untuk bisa eh, lebih mengerti ya, lebih fakih di dalam beragama. Eh, saya rasa demikian saja. Marilah kita tetap istiqomah untuk ngaji gitu ya. Jangan capek Pak, kalaupun sedikit-sedikit yang kita bisa tingkatkan ya nggak apa-apa ya. Yang penting itu eh, nanti di pengadilan kita bisa cerita. Saya ngaji terus loh, ya. Sampai mati saya ngaji terus. Ya. Jadi saya itu berusaha terus untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Nah itu jadi hujah kita insya Allah nanti. Demikian Bapak-Bapak, semoga tidak lebih dari 5 menit jatahnya Pak Firman ke saya. Terima kasih. Kalau ada yang salah dari saya, dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih ya atas ini ya apa kata dari wakil dari pengurus Berkah Mulia. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, marilah kita buka hati, buka pikiran kita untuk menerima ilmu dari insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ujang Supyadi. Dalam hal ini kita akan membahas masalah hal-hal yang dilakukan setelah jenazah dikuburkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ustadz. Insyaallah. Jazakumullah khairan. Syukran. Mohon izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tanpa terasa kita sudah melewati setengah perjalanan dari bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Di mana puncaknya alhamdulillah kemarin kalau yang tahun ini Allah undang untuk melakukan ibadah haji dengan adanya Arafah, kemudian dipungkas dengan lempar jumroh, dan sebagian mungkin sudah ada sebagian yang sudah tiba di tanah air di negaranya masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Termasuk kita yang belum berkesempatan tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ya. Termasuk kemarin kita alhamdulillah sebagian ada yang Allah berikan kelapangan bisa berkurban. Tadi alhamdulillah jumlahnya sangat banyak. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah untuk berusaha istiqamah, karena ini yang berat ya. Termasuk Imam Hasan Al-Basri dan Imam Ibnu Sirin pernah ditanya, kalau ada orang melakukan amal soleh dengan terpaksa, dia masih dapat pahala apa enggak? Karena ini ada guru saya, beliau punya jargon, lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Jadi ada orang beramal soleh tapi masih karena umpamanya nggak enak dan lain sebagainya. Ini bagaimana itu dia dapat pahala nggak di sisi Allah? Ya, dalam yang ditanyakan memang terkait dengan orang yang meninggal, dia karena nggak enak sama tetangganya, saudaranya, dia ikut mengantarkan ke kuburan. Ya, kata Imam Ibnu Sirin, orang ini insya Allah dalam pandangan Allah dia dapat
satu pahala, bahkan berpotensi punya dua pahala. Nah, dari mana dua pahala itu? Yang pertama, dia dengan mengantarkan jenazah ke kuburan, dia mendoakan. Orang mendoakan orang lain itu ada pahalanya. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, dia menjaga hubungan baik dengan saudaranya, itu juga ada potensi dapat pahalanya, ya. Jadi ini kita mudah-mudahan tadi disampaikan berusaha menjaga istiqomah, ya, dalam amal kebaikan apapun, walaupun awal-awalnya mungkin terpaksa, berat dan lain sebagainya. Prinsipnya bisa ala biasa, ya. Lama-kelamaan insya Allah menikmati, ya. Dan ini mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para ustadzat. Ini yang hadir di sini ada Ustadz Syam, ya. Kemudian para pengurus semua, ada Pak Iwan, tadi Pak Budi, ya, semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disebutkan satu-satu, tapi insya Allah semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika jenazah yang sudah meninggal sudah dimasukkan ke dalam liang lahat atau ke dalam kubur, ya. Al-maddatu salisa, materi yang ketiga dari bab terkait dengan al-janaiz ini adalah fima yambaghi ba'da dafni. Apa saja hal-hal yang harus dilakukan, dikerjakan, dianjurkan ketika mayit sudah dikuburkan. Yang pertama adalah al-istighfaru lil mayyiti wad du'a'u lahu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebisa mungkin ketika jenazah sudah masuk ke liang lahat memperbanyak membacakan istighfar, mintakan ampun. Ya, Allahumma gfir li akhi, Allahumma gfir lahu. Kita baca ini. Wa du'a lahu, dan kalau umpamanya kita punya doa-doa banyak, kita doakan. Ya, dan mendoakan kebaikan untuk orang lain tidak ada rugi. Ya, justru ketika kita mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya, insya Allah doa itu adalah bagian juga untuk kita. Ya, kenapa? Ini khususnya kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab ini Minhajul Muslim, yustahab, amat sangat dianjurkan, dicintai. Liman hadara dafna, khususnya mereka yang menghadiri penguburan, pemakaman, an yastaghfira lil mayyit, memperbanyak membaca istighfar. Ya, saya mohon maaf sering mengingatkan termasuk diri sendiri, ya. Kalau kita mengantarkan jenazah sebisa mungkin jangan ngobrol di belakang apalagi kenceng. Apalagi umpamanya yang kita biasa suka joki-joki, agak dikurangi. Ya, ini yang perbanyak adalah kita membaca istighfar. Dan itu sebetulnya momentum mahal kita untuk melakukan tazkirah, pengingatan ke dalam. Karena kadang-kadang kalau lewat ceramah agak untuk itu butuh proses. Tapi ketika kita menghadiri pemakaman, hari ini kita yang mengantar, besok lusa kita mungkin yang akan diantar. Itu sebetulnya momentum mahal. Makanya dalam Islam dianjurkan dan pahalanya sangat besar orang untuk ikut serta dalam mulasara, ya, mengurusi jenazah dan mendapatkan pahala yang bab-bab sebelumnya sudah dibahas besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini perbanyak baca istighfar. Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya, dan bahkan ada anjuran khusus wa an yas'ala lahu tasbit fil masalah. Ya. Dan didoakan mudah-mudahan dikokohkan, diistiqomahkan, tidak bergeser sedikit pun ketika ditanya oleh dua malaikat. Karena dalam keyakinan kita, seperti dibahas dalam bab sebelumnya, ini 7 langkah. Orang terakhir daripada yang mengantarkan jenazah ini ke kuburan, itu nanti akan didatangi oleh dua malaikat. Yang mana mereka akan bertanya. Ya, man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Ini nggak bisa kita latihan. Ya, kita saja umpamanya anak-anak ini musim wisuda, musim apa, itu kan gladi resik dulu. Nah, ini kita ini sedang gladi resik nih. Yang memang istiqomah, keimanannya kepada Allah, amal solehnya diperbanyak, mengupayakan yang wajib-wajib ditunaikan, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, ini mudah-mudahan ditasbit, dikuatkan. Dan kita mendoakan jenazah ini supaya juga mendapatkan pertolongan dari Allah, supaya apa? Tidak bergeser. Karena apa? Ini yang akan menentukan. Setelah dua malaikat ini bertanya, dia akan mendapatkan naimul qabri, kenikmatan kubur, atau nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan semua, atau azabul qabri, yaitu azab kubur. Ini yang selalu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dihindarkan daripada apa? Azab kubur, ya. Kenapa hal ini sangat dianjurkan? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam An-Nasai. Ya, jadi beliau ketika para sahabat menghadiri penguburan, pemakaman, ya, pernah mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun, istighfar untuk saudara kalian ini yang sudah meninggal. Wasalu lahu tasbit, dan mintakan kepada Allah mudah-mudahan ini saudara kita ini dikuatkan, dikokohkan. Makanya beruntung ini kita yang di dunia banyak sekali saudaranya dalam ketaatan kepada Allah, kebaikan. Ya, karena nanti ketika kita sudah meninggal itu doa-doa ketulusan saudara-saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, tulus mereka minta kepada Allah, mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Ya, di dunia saja orang banyak koneksinya, banyak jaringannya, banyak kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan. Nah, apalagi nanti di akhirat, ahwaj, kita lebih butuh. Ya, karena di dunia mungkin hanya sebatas saja, kalau nggak dapat fasilitas A, ya mungkin di bawahnya B atau C. Tapi kalau nanti sudah masuk liang lahat, hanya dua. Kalau tidak naimul qabri, kenikmatan kubur, nauzubillah, maka lawannya adalah azab kubur. Ya, makanya kita mudah-mudahan nanti ketika ditanya oleh para malaikat, ya, kita bisa dengan lantang, dengan jelas, tanpa keraguan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan yang paling penting bukan hanya sekedar menjawab, tapi jawabannya adalah jawaban yang benar. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat yang hadir di pengapahan, mintakan kepada Allah supaya tidak bergeser dalam menjawab. Fa innahul an yus'al. Karena kata Rasulullah, ini sekarang nih ketika kita pergi 7 langkah terakhir itu langsung akan didatangi oleh 2 malaikat dan langsung ditanya. Ya, jadi ini perbanyak kita bacakan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah, kana yaquluhu indal faraghi minadafni. Selalu diingatkan oleh Rasulullah ketika selesai pemakaman. Jadi sudah masuk ke liang lahat, Rasulullah sering menyampaikan hal ini. Ya. Wa kana ba'du salaf, dan termasuk tradisi kebiasaan generasi terbaik, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai sekarang orang-orang saleh itu mereka selesai pemakaman selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nah, ini kalau bisa dihafal, dihafal. Ya. Kalau tidak memungkinkan minimal maknanya, ya. Karena berdoa kelebihannya dalam Islam ini kita bisa doa pakai bahasa apapun. Walaupun yang ma'thur diambil dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah atau ulama-ulama yang membuatnya, itu apalagi yang ma'thur biasanya lebih dekat kepada makbul. Kalau memungkinkan dihafal lebih baik. Tapi kalau enggak, minimal kita tadi jangan sampai menghadiri jenazah, pemakaman malah ada joki yang berlebihan dan lain sebagainya, ya. Ini khawatir terganggu, dan yang kedua itu tidak dianjurkan dalam agama kita. Apa doa salafun saleh? Allahumma hadza abduka, ya Allah ini adalah hambamu, ya. Dan orang yang paling baik gelarnya di sisi Allah adalah yang menjadi hamba Allah. Makanya Rasulullah ketika diisrakan, dimi'rajkan, Allah menggunakan ungkapan subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Ya, karena orang kalau menghamba kepada Allah itulah puncak daripada ketaatannya. Ya, nazala bika, sudah turun ini, ya, ke tanah yang memang itu akan menjadi tempat kembalinya. Wa anta khairu manzulin bihi, dan engkau adalah sebaik-baik orang yang menyiapkan tempat tinggal. Ya, banyak padahal kalau kita lihat kuburan itu ya Allah sempit, gelap, ya, kemudian dihimpit dengan tanah, dan kalau di Indonesia mungkin masih tanahnya dingin, masih sejuk, ya. Saya kebayang di Qatar tuh kemarin, di Dubai, saya menyengaja ziarah kubur, subhanallah, turun dari taksi, saya bilang minta waktu maksimal 5 menit. Gitu. 5 menit mungkin saya kayak agak lama gitu, ya. Ternyata begitu turun, la haula wala quwata billah, saya cek di HP 41 sampai 43 derajat Celcius. Gitu. Jadi begitu turun, doa sebentar, saya langsung naik lagi. Kenapa? Ternyata panas. Ya. Dalam logika sederhana, ya Allah, berarti yang dikubur di sini, kalau pakai patokannya materi, rugi ketimbang yang di Indonesia. Kenapa dia panasnya lebih panas di sini? Tapi nanti standarnya adalah keimanan dan amal soleh. Sepanas apapun bumi itu adalah bumi Allah, nanti Allah bisa merubahnya menjadi dingin, ya, diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Faghfir lahu, maka ampunilah ya Allah, wa wasi madkhalahu, dan luaskanlah tempat kembalinya, kuburannya. Karena apa? Kuburan yang paling baik, ya, itu adalah kuburan yang lapang, ada taman-taman surga sebelum nanti terjadi hari kiamat,
kemudian nanti masuk ke dalam surga yang khalidina fiha abadah, kekal abadi di dalamnya. Jadi ini kita perbanyak membacakan istighfar ya, kemudian memperbanyak mendoakan ini mayit ya. Dan hati-hati betul jangan sampai ada yang menyebutkan keburukannya ya dan lain sebagainya. Namanya manusia pasti punya potensi itu, tapi yang dianjurkan ini kita perbanyak bacakan istighfar. Ya, ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, tasthihul qabri atau taswiyatuhu. Yang dianjurkan dalam Islam adalah meratakan kuburan. Nah, menyamakan semua ya. Wa yanbaghi an yusawwiyal qabru bil ardi li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini berdasarkan perintah Rasulullah ya. Jadi jangan ditinggikan tinggi banget ya. Adapun yang dibolehkan adalah tasnim. Tasnim ini kurang lebih 1 jengkal. Ya, untuk membedakan mana kuburan dengan mana bukan, nah ini boleh ditinggikan 1 jengkal. Biasanya kita memang nggak diukur 1 jengkal ini, tapi sudah kira-kira petugas itu mereka sudah tahu gitu ya, untuk mengetahui ya, karena nanti ada adab-adabnya. Oh ini ada kuburan ya. Terlebih apalagi umpamanya tempatnya kuburannya baru dan lain sebagainya harus nampak jelas ya. Jadi ini sebisa mungkin jangan ada kuburan yang memang lain dari yang lain disengaja dan seterusnya ya. Karena yang memang dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah menyamaratakan ya, dan ini adalah yang memang diperintahkan ya. Adapun tasnim fahukmuhu jaiz, maka dibolehkan ya. Yaitu apa? Raf'ul qabri qadra shibrin musannaman wastahabbahul jumhur. Bahkan mayoritas para ulama meninggikan 1 jengkal dari tanah yang umum itu bahkan amat sangat dianjurkan. Itu supaya apa? Membedakan antara ini kuburan dengan bukan. Dan ini lianna qabran nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana musannama. Dan kalau dilihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ditinggikan 1 jengkal itu dari tanah yang datar. Nah, ini jadi prakteknya ada dicontohkan langsung bahkan kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang kedua. Dan bagaimana kalau umpamanya ada yang menyimpan tanda seperti di kita ya, ada apa namanya itu namanya siapa fulan bin fulan ya. Nah, kata beliau wala ba'sa, dan dibolehkan, tidak ada masalah. Biwad'il alamati 'alal qabri, menyimpan tanda di atas kuburan, min hajarin au nahwiha, baik itu batu ataupun yang lain. Biasanya di kita kan ada yang pakai papan, ada yang pakai apa untuk mengetahui ini kuburan siapa. Ya. Apalagi kalau mau kepentingan nanti untuk ziarah dan lain sebagainya. Dalilnya apa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'allama qabra Utsman bin Maz'un. Rasulullah pernah memberi tanda kuburan seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dengan apa? Bisakhratin, pakai batu. Ya. Nah, ini kalau di kita alhamdulillah biasanya hampir rata ya, semua ada namanya dan lain sebagainya. Kalau di negara-negara Arab khususnya mereka yang mazhabnya Hambali, itu kalau kita tidak hafal bloknya blok berapa, nomornya berapa, nggak akan tahu. Nah, mungkin yang pernah ke makam Baqi ya, atau di Ma'la, ada yang saudaranya atau itu, kalau kita nggak tahu patokannya blok berapa ke berapa, itu biasanya sulit. Nah, kalau di kita tinggal lihat namanya itu langsung muncul. Kalau di sana memang tidak ada, biasanya dikasih tanda. Jadi ini kalau memang ini dibolehkan, tidak ada masalah ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika memberi tanda batu ini di makamnya Utsman bin Maz'un, ya, beliau mengatakan ata'allamu biha qabr akhi, ya, supaya dengan ada tanda ini saya mengetahui kuburan saudara saya. Jadi maksudnya, oh ini kuburan sahabat yang mulia namanya Utsman bin Maz'un, wa udfinu ilaihi man mata min ahli. Dan juga kata Rasulullah SAW, nanti kalau ada di antara keluargaku yang meninggal, maka akan dikuburkan di sampingnya. Jadi mudah untuk mengetahui ya, apalagi umpamanya kuburan yang muslim dengan yang kuburan yang non muslim. Jika ada hajat ya, nah boleh silahkan memberikan tanda-tanda ini untuk sebagai pengenal saja, tidak ada masalah ya. Ini adab yang kedua, sebisa mungkin kuburan jangan dibikin khusus dan lain sebagainya ya. Dan ini nyambung dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah tahrim ya. Diharamkan, tidak boleh tajussis al-qabri, menyemen, membuat apa namanya bangunan wal bina alaihi, kubur di kuburan ini ya. Jadi sebisa mungkin kuburan ini kalau tidak ada hajat, umpamanya khawatir nanti ada binatang buas
Kecuali kalau ada seperti itu dan sering kejadi, bahkan mungkin sebagian ada yang sengaja bahkan di tembok. Tapi kalau normal-normal biasa saja, itu bahkan dilarang oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Saya termasuk yang berhusnuzon, di kita banyak yang kuburan itu pakai dibangunkan dan lain sebagainya. Mungkin ada kekhawatiran itu. Karena apa? Termasuk dalam kitab Fathul Mu'in ya, minimal hukumnya kalaupun tidak haram itu makruh. Ya, kalaupun umpamanya ada ulama yang tidak sampai mengharamkan menyemen, membangun kuburan itu, minimal hukumnya itu sampai makruh. Ya, makruh itu artinya tidak disukai, ya bahkan boleh jadi mendekati kepada yang haram. Ya, nah, kecuali kalau ada hajat, umpamanya banyak binatang buas digali dan lain sebagainya, atau nauzubillah di beberapa tempat ada para ulama yang menceritakan kuburan orang sering digali, gitu ya. Nah, yang seperti ini ada hajat mungkin dipakaikan semen dan lain sebagainya, itu sebagian ulama membolehkan walaupun tetap dihukumi hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau melarang an yujassasal qabra, ya, an yujassasal qabru, yaitu menyemen, membuat apa namanya, kasih semen, keramik dan lain sebagainya, atau apapun lah namanya, awil bina ali, atau mendirikan bangunan di atasnya. Nah, ini termasuk yang dilarang oleh Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi kalau tidak ada hajat, itu alangkah baiknya jangan, ya. Terlebih kalau umpamanya orang sudah meninggal, dia mau kuburannya indah, cantik, dengan kuburannya biasa-biasa saja, itu tidak ada pengaruhnya kecuali iman dan amal soleh yang dilakukan ketika masih hidup. Ya, jadi jangan ada, oh ini kalau umpamanya dibangunkan apartemen, ya ada AC-nya, nanti dia bisa meninggal. Alamnya sudah lain, sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur, ya. Yang akan mendatangkan kebaikan dari dia adalah amal soleh, termasuk kalau masih punya amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya. Saya bahkan secara pribadi lebih menganjurkan kalau umpamanya punya warisan berlebih, harta berlebih, alangkah baiknya disedekahkan. Apalagi sedekahnya yang tadi sifatnya amal jariah, di satu kampung, di situ banyak orang beriman, orang muslim, atau bahkan orang-orang biasa kesulitan air, nah dia gali, ya, bor gitu ya, sehingga manfaatnya orang, apalagi muslim, dia pakai sholat, wudhu, pakai ibadah, pakai makan, minum, itu insya Allah pahalanya ngalir terus selama airnya mengalir. Sebagian apalagi yang umum di kita, alhamdulillah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun sekolah, bangun fasilitas-fasilitas umum yang itu dimanfaatkan untuk kebaikan, ini insya Allah jadi amal jariah. Ketimbang umpamanya membuat kuburan mewah-mewah, apapun itu secara dalil saja tidak akan mempengaruhi apakah jenazah ini dengan umpamanya dipasangkan granit jadi di dalam kuburnya adem atau tidak. Nah, ini karena mereka alamnya sudah lain, yaitu alam barzakh, gitu ya. Makanya Rasulullah termasuk melarang dalam hal ini, ya. Ini adab yang ketiga, ya. Larangan tidak boleh menyemen, membangun di atas kuburan ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang harus dilakukan ketika orang sudah dikuburkan adalah karahiyatul julus alal kubur. Ya, makruh, tidak disukai duduk-duduk di atas kuburan. Ya. Nah, jadi ini memang, ya, kita ini orang Islam, orang yang sudah meninggal saja dihormati. Sampai di kuburannya saja yang nggak ada pengaruhnya, itu tetap oleh agama dilarang. Ya, jadi sebisa mungkin jangan ada di antara kita yang datang ke kuburan malah sengaja duduk-duduk di situ. Ya, nah ini termasuk makruh, ya, tidak disukai. Wa yukrahu lil muslim, dan dimakruhkan bagi seorang muslim an yajlisa ala qabri akhihil muslim, duduk di atas kuburan saudaranya muslim, au yata'ahu birijlihi, atau menginjak kuburannya dengan sengaja. Nah, makanya biasanya kita kalau ke kuburan cari yang ada jalan. Biasanya ada jalan untuk orang bisa lewat, gitu ya. Kecuali kalau umpamanya kuburannya rapat-rapat semua, nggak memungkinkan, ya kita cari yang paling sedikit, gitu ya. Tapi menyengaja melewati, melangkahi, apalagi menginjak-injak kuburan ini termasuk yang dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la tajlisu 'alal kubur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian duduk-duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, dan jangan sholat menghadap menyengaja kepadanya. Ya, jadi ini menyengaja sholat
Nah, ini tidak diperkenankan kecuali kalau ada yang ketinggalan ya. Kita umpamanya dari luar kota ternyata nyampe ke sana sudah dimakamkan. Kalau mau sholat gaib boleh, tapi kalau mau ke kuburan juga sebagian ulama membolehkan, gitu ya. Ini tapi kalau menyengaja, apalagi menjadikan kuburan tempat sholat, nah ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau pernah menyampaikan larangan yang cukup kuat, ya. Apa kata beliau? Ulain yajlisa ahadukum ala jamrah. Seumpamanya saja di antara kalian duduk di atas bara, ya, batu yang sedang menyala-nyala merah gitu ya. Duduk di atasnya. Fatuharriku siyabahu, ketika dia duduk sampai bajunya itu bolong, terbakar. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Fatakhallasu ila jildihi khairun min anjlis ala qabrin. Kemudian bukan hanya bajunya saja yang kebakar, bahkan sampai nembus ke kulitnya. Maka kata Rasulullah, kondisi seperti ini masih lebih baik ketimbang dia duduk di atas kuburan. Nah, dari hadis seperti ini, para ulama menyimpulkan ini larangan amat sangat kuat ya, yang disampaikan oleh siapa Rasulullah SAW. Makanya kita hindari ya, dan sebisa mungkin apalagi tadi jangan menyengaja ya, kecuali biasanya kalau ada hajat, ada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Nah ini minimal ada kebolehan tapi tidak menjadi sebuah kelaziman. Yang umum adalah kita tidak diperkenankan duduk-duduk di atas kuburan ya. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahrimu bina'il masajid 'alal kubur. Diharamkan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ya. Makanya kalau ada umpamanya tanah diwakafkan sudah ada kuburannya di situ. Tapi mau dibangun masjid, caranya yang pertama kalau umpamanya bisa ditukar dengan tanah lain, nggak apa-apa tukar. Gitu, ganti. Ya, umpamanya tanah yang ada di sini tukar. Atau cara yang kedua memang kuburannya yang dipindahkan. Ya, apalagi kalau ada keyakinan umpamanya ya bahwa kuburan ini memiliki keramat-keramat tertentu, orang meyakini bahwa kuburan ini kalau kita menghadap sholat ke tempat itu bisa mendatangkan manfaat, menjauhkan madorot. Nah ini lebih kuat lagi, sebisa mungkin harus dibongkar kuburannya ya. Karena apa? Bisa memalingkan orang seolah-olah kuburan ini umpamanya bisa tadi mendatangkan manfaat atau madorot ya. Jadi ini pilihannya dua. Kalau kita mau bangun masjid, di situ ada kuburannya, kita berarti alihkan masjidnya di tempat yang lain, gitu ya. Atau yang kedua, mau di situ bangun masjid, maka alangkah baiknya kuburannya yang dipindahkan, ya, yang dipindahkan. Ini banyak terjadi, ya, di kita. Memang biasanya tanah-tanah wakaf yang memang dibangun untuk masjid, ada yang kadang-kadang di situ ada kuburannya. Jadi ini sebisa mungkin jangan dijadikan tradisi, kebiasaan, ya. Dan ini bisa kita pilih salah satu di antara dua yang tadi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Ya, di mana beliau mengatakan la'inallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah bolak-baliknya itu berlebih-lebihan gitu. Pamannya nauzubillah ya, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal tuh sampai kalau perempuan kan biasanya lebih ke perasaannya gitu ya, seolah-olah tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan yang dilaknat ya. Dan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal muttakhizati 'alaihal masajid, termasuk orang yang menjadikan kuburan ini jadi masjid. Ya, jadi di bawahnya ada kuburan, di atasnya dibangun masjid. Dan tadi kalau umpamanya di bawahnya ada kuburan tidak dipindahkan masjid, berarti kan setiap kali sholat tuh ini kuburan ini keinjak. Tadi sudah melanggar larangan yang tadi pertama gitu. Makanya tadi alangkah baiknya ya kita memindahkan atau membangun masjidnya di tempat yang lain ya. Nah, termasuk apa? Wasuruj, menyalakan lampu-lampu. Jadi kalau tidak ada hajat di kuburan sudah biarkan natural saja ya. Nah, makanya alhamdulillah saya lihat di pekuburan-kuburan kita ya, kecuali memang yang jalan-jalan utama itu biasanya memang ada lampu karena kebutuhan orang lalu lalang ya. Tapi di tengah di apanya alhamdulillah nggak ada. Bahkan ketika menguburkan malam pun di kita tradisinya agak lebih baik ditunggu sampai besok biasanya, karena memang fasilitas-fasilitas lampu, kabel dan lain sebagainya
apalagi di daerah-daerah agak susah untuk di kuburan-kuburan ini. Dan ini sudah bagus, sudah baik ya, karena Rasulullah termasuk memberikan alarm yang cukup kuat supaya jangan memasang lampu-lampu ya, apalagi umpamanya kuburan jadi terang benderang dan lain sebagainya. Karena apa? Khawatir tadi dijauhkan, menjauhkan orang. Ketika kuburan ini terang, mereka mungkin yang lemah imannya, ada yang bahkan menjadikannya tempat sholat, bahkan sebagian ada yang menjadikannya tempat untuk seolah-olah bisa mendapatkan kekuatan-kekuatan yang lain di luar kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adab yang kelima. Adab yang keenam yang harus kita lakukan setelah mayat dikuburkan adalah tahrimu nabsyil qabri. Haram hukumnya membongkar kuburan. Nah, ini ya. Nah, saya nggak tahu ini apakah kuburan-kuburan yang dibongkar untuk prasarana umum ya, walaupun itu maslahatnya lebih banyak, tanya dulu ke ulama apa nggak fatwa dulu ya. Kalau umpamanya dia nggak minta fatwa, berarti dia tanggung jawab nanti dengan Allah ketika membongkar, karena hukum asalnya nggak boleh nabsh ya. Orang ketika sudah dikuburkan sudah tidak boleh dibongkar lagi, apalagi wanaqli rufatihi, apalagi memindahkan jasad yang sudah tulang belulang atau apapun dalam kubur itu nggak boleh ya. Nah, ini makanya harus betul-betul orang ketika menguburkan ya, sudah tidak ada lagi diskusi atau di keluarga gitu ya, karena sebagian ada yang ingin dikuburkan di sini, ingin kuburkan dipindah-pindah. Ini sebisa mungkin jangan dibongkar ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan para sahabat yang meninggal mereka di medan perang pun kata Rasulullah, idfinu al-qatla fi masari'ihim ya, kuburkan, masukkan ke liang lahat orang-orang yang terbunuh di antara sahabat-sahabat kita di mana mereka terbunuh. Artinya nggak usah dibawa pulang ke kampungnya. Karena apa? Itu kalau dibawa pulang repot, menyusahkan juga orang yang hidup gitu ya. Kecuali memang ada wasiat dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya memang dianjurkan selama tidak maksiat untuk dilaksanakan. Karena biasanya ada orang yang sebelum meninggal, nanti kalau bapak meninggal tolong kuburkan di kampung halamannya, biasanya yang paling banyak ya. Kecuali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, lidorurah, ada hajat kebutuhan yang memang harus ya. Contohnya apa? Seperti umpamanya di sini lidoruratin akidatin, karena ada hal yang darurat, bahkan daruratnya ini sangat-sangat kuat. Seperti apa? Ka'an yudfana bila guslin masalan. Misalkan ada jenazah yang dia dikuburkan tanpa dimandikan terlebih dahulu. Nah, ini sebagian para ulama menganggapnya ini darurah. Ya, boleh digali lagi, dimandikan baru dikuburkan lagi, ya. Atau ada orang meninggal umpamanya dia asli orang Madinah, orang Mekah, orang rumahnya dekat Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dikuburkan umpamanya di tempat lain. Ternyata keluarganya minta dipindahkan. Nah, kalau ini boleh. Kenapa? Karena memang kuburan yang ada di Mekah, di Madinah, ya, Masjidil Haram, Syarifain, Makkah dan Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, ini memang ada keutamaan-keutamaan. Ya, termasuk akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dajjal itu nanti keluar di hari kiamat pun tidak akan bisa tembus ke tempat-tempat ini. Makanya di bab-bab sebelumnya pernah dibahas bahwa boleh seseorang muslim umpamanya dia minta kepada Allah, berdoa, ya Allah wafatkan saya di kota Madinah. Ya Allah wafatkan saya di kota Mekah. Ya Allah wafatkan saya dekat Masjidil Aqsa umpamanya. Ya, karena apa? Tempat-tempat ini memang memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lainnya ya, nah ini memang sebisa mungkin kalau tidak ada ya tidak usah ya. Bahkan Masya Allah tabarakallah, kemarin kita membaca kurang lebih jamaah haji tahun ini yang meninggal lebih dari 550 orang. Bahkan orang Indonesia sebelum pelaksanaan haji dimulai sudah 51 orang yang meninggal. Itu biasanya sebagai penghormatan kerajaan Arab Saudi, kalau meninggalnya di kota Mekah maka dimakamkan di Ma'la. Ya, ini kuburan paling tua, termasuk di situ banyak kuburan orang-orang soleh di situ ya. Kemudian kalau di Madinah di Baqi Al-Gharqad ya. Ini juga kuburan sahabat paling banyak di situ, bahkan berdampingan dengan kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia ada di situ. Nah, ini memang memiliki keutamaan-keutamaan, termasuk di Masjidil Aqsa, para nabi, para rasul, orang-orang soleh itu memang adanya di sekitar situ ya. Kalau ke tempat-tempat ini umpamanya mau dipindah, sebagian ulama karena ada fadilah keutamaan membolehkan ya, membolehkan. Jadi ini
sebisa mungkin jangan dibongkar, jangan dipindahkan, apalagi diambil sebagiannya. Atau kalau sekarang di zaman modern untuk kepentingan tertentu, otopsi umpamanya, ya, ada orang meninggal tidak wajar, butuh bukti, ya, butuh dicek ulang untuk kepentingan hukum, ya. Kalau itu menjadi kepentingan yang harus dibuktikan, maka juga ini sebagian ulama memfatwakan boleh, ya. Tapi di luar itu hanya karena suka nggak suka dan lain sebagainya. Nah ini memang sebisa mungkin dilarang nabsh, ya, membongkar, memindahkan kuburan, kecuali tadi tempat-tempat yang memang ada keutamaan tersendiri, ya. Jadi ini nomor 6 kita dilarang membongkar kubur. Kemudian nomor 7 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istihbabu ta'ziyah. Ya, dianjurkan kuat untuk bertakziah. Nah, takziah alhamdulillah sudah jadi bahasa yang populer di kita. Apa artinya takziah? Takziah itu artinya tasbir, ya, memberikan motivasi, semangat, ungkapan, doa supaya keluarga mayit yang ditinggalkan itu mereka lebih sabar. Ya. Nah, jadi takziah ini menghibur, melapangkan dada orang yang keluarganya ada yang meninggal supaya mereka bersabar. Karena apa? Siapa orang yang mau ditinggalkan oleh keluarganya, orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya. Kalau kita boleh milih tentu tidak ada yang mau, ya. Makanya ini kita sebagai orang yang beriman, apalagi saudara kita, kerabat kita, ketika ada yang meninggal dianjurkan dalam agama kita untuk takziah, ya. Dan alhamdulillah ini takziah ini sudah menjadi kuat mengakar di kita, ya. Nah, ini dianjurkan. Tustahabu ta'ziyah ahlil mayyit rijalan kanu aw nisa. Ya, sangat-sangat dianjurkan kita melakukan takziah kepada orang keluarga yang ditinggalkan oleh mayit ini. Baik rijalan laki-laki, aw nisan ataupun perempuan. Boleh kita takziah itu qabla dafni, sebelum dikuburkan. Ini biasanya yang kerabat-kerabat dekat, tetangga, ya. Nah, sebelum dikuburkan mereka sudah datang menyampaikan doa, menyampaikan istilah orang kita bela sungkawa dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini boleh dilakukan sebelum penguburan. Au ba'dahu ataupun setelahnya juga boleh, ya. Sampai kapan waktunya? Ila salasati ayyam, sampai hari yang ketiga, ya. Jadi ini karena apa? Ini tentu keluarga sedih, berat, ya, ditinggalkan. Apalagi sebagian mungkin ada yang tulang punggung keluarga, ada juga orang yang ya Allah ini amat sangat spesial sekali kondisinya dalam keluarga, bahkan di lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini kita, ya, dianjurkan untuk takziah, ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada orang yang takziahnya karena jauh dari luar negeri, ngurus visanya, ngurus apanya, lewat dari 3 hari. Nah, kalau memang halnya seperti ini boleh dia takziah goib. Apalagi sekarang bisa virtual lewat HP, video call dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau umpamanya sudah hari keempat, kelima dia baru datang, kalau memang ada alasan karena tempatnya jauh, maka ini juga la ba'sa bihi, tidak ada masalah, ya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'min, tidak ada seorang mukmin yu'azzi, dia bertakziah, akhahu, kepada saudaranya, bimusibatin, karena tertimpa musibah, ya, meninggal, illa kasahullahu azza wa jalla, kecuali orang ini nanti akan dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala min hulalil karamati yaumal qiyamah, pakaian kehormatan nanti di hari kiamat. Jadi ini Bapak Ibu, takziah ini pahalanya besar, ya. Sebisa mungkin apalagi kita punya hubungan baik, kekerabatan, apalagi saudara, apalagi adik kakak, gitu ya. Sebisa mungkin ini takziah ini jangan disepelekan. Dan ini pahalanya, kata Rasulullah, orang yang mendatangi saudaranya untuk takziah itu nanti akan dipakaikan hulal, pakaian yang paling bagus, paling indah di hari kiamat. Dan ini adalah pakaian penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala khusus kepada orang-orang yang memang mengikhtiarkan, mengupayakan bertakziah kepada saudaranya, keluarganya yang ditinggalkan mati oleh salah satu di antara anggota keluarganya. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus dilakukan ketika takziah, ya. Yang pertama, sebisa mungkin, ya, kita mendoakan. Termasuk kalau tidak mungkin datang langsung, boleh an yursila risalatan, ya, mengutus orang atau menulis surat. Ya, tapi sekarang nampaknya ini medianya sudah bisa dengan media-media lain,
bisa lewat WhatsApp, bisa lewat SMS, bisa lewat Telegram, bisa lewat media-medianya banyak ya. Bahkan sekalipun berjarak benua, pulau, provinsi, negara, sekarang sudah Allah mudahkan banyak media-media yang membuat kita jadi bisa melakukan apa saja ya. Apa yang kita doakan ini ada riwayat ya. Kalau kita mau mendoakan ini insya Allah lebih baik. Tapi kalau enggak dengan bahasa kita, mudah-mudahan ini mayit yang meninggal Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga, nggak apa-apa ya. Kemudian mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ladang kebaikan dan ladang pahala untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini juga boleh. Tapi ada riwayat ya, ini dari Rasulullah SAW. Biasanya sebagian kita kalau ada yang meninggal juga memforward ini ungkapan ini ya. Apa ungkapannya? Ini dinukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah kalau ada meninggal biasanya beliau mengatakan innalillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang sudah diambil. Ya, jadi kita ingatkan keluarga yang meninggal bahwa walaupun suaminya, walaupun istrinya, walaupun anaknya, pada hakikatnya ini semua adalah milik siapa? Milik Allah. Ya, makanya kalau kita baca sirah Rasulullah SAW ketika meninggal itu sahabat sedih luar biasa. Dan sahabat yang paling terpukul dengan meninggalnya Rasulullah bahkan tidak terima adalah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Padahal sebelum masuk Islam Umar bin Khattab ini hampir-hampir membunuh SAW. Dan Umar ini sebelum masuk Islam beliau adalah Al-Gojo. Ya, jadi kalau ada masalah di karangan Quraisy dihukum sudah ditentukan hukumnya umpamanya potong tangannya, yang eksekusi ini Umar. Jadi orangnya memang luar biasa. Tapi Allah lembutkan hatinya dengan Islam, ya. Bahkan masuk Islamnya tadinya niat ingin membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan ketemu dengan saudaranya yang mengatakan kamu ini aneh mau membunuh Rasulullah SAW, itu adikmu yang perempuan Fatimah dengan suaminya sudah masuk Islam. Akhirnya dia tadinya marah ke Rasulullah, jadi balik marah ke adiknya. Ya, temui adiknya, kemudian seperti yang kita kenal kisahnya ditempeleng dan lain sebagainya, tapi justru dengan dibacakan Al-Quran jadi lembut, ya. Saudarinya ini kebetulan sedang membaca surah Toha. Toha manzalna alaikal Qur'ana litashqa. Umar mendengarkan dan dia paham betul bahasa Arab. Akhirnya sampai dia mandi dan setelah itu datang kepada Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi Umar ini ketika Rasulullah meninggal, beliau tidak terima sampai membuat pengumuman. Siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, saya akan potong lehernya. Ini karakternya Umar begitu. Ya. Kalau ada yang mencong-mencong, beliau meluruskan saf saja pakai pedang. Ya, kalau kita kan hanya sawu sufufakum. Kalau beliau lihat ke belakang saf pertama, ambil pedang dari ujung ke ujung. Jangan salahkan yang kena berarti memang gak lurus. Masya Allah ya. Ini ketika Rasulullah meninggal begitu. Ya. Dan akhirnya diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wahai Umar, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali seorang Rasul. Dan sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya pun meninggal. Maka ini Rasulullah sekarang sudah meninggal. Nah, baru tersadar itu. Sebelumnya ketemu dengan orang Rasulullah meninggal, siapa yang bilang saya akan penggal lehernya? Ya, jadi ini luar biasa. Jadi ini kita ya harus mengingatkan dengan doa ini. Sesungguhnya milik Allah lah semua yang diambil. Ya, walaupun itu suami kita, istri kita, anak kita, itu pada hakikatnya milik Allah, kita hanya dititipi saja. Berarti masanya sudah selesai, maka kita kalau ingin dapat pahala harus pegang ini milik Allah, dan yang punyanya sudah mengambil, kita tidak bisa maksa untuk tetap berada di tangan kita. Ya, bahkan dilakukan oleh Rasulullah, walahu ma'ata, dan milik Allah, miliknya Allah semua yang diberikan. Jadi mau diambil punya Allah, mau dikasih punya Allah. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala sesuatu ada ajalnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita boleh jadi ada yang meninggal umpamanya kalau suami istri, suaminya duluan atau istrinya duluan. Ya ingat, ini ajalnya sudah dicatatkan oleh Allah. Kita tidak bisa memilih, tidak bisa memajukan, mengakhirkan, itu semuanya sudah dicatat rapi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan nanti menugaskan para malaikat maut untuk mengambilnya. Ya, makanya kata Rasulullah, fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau tidak ada pilihan dalam kondisi seperti ini melainkan harus senantiasa bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang ditimpa musibah dia bersabar, insya Allah dapat pahala. Mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, insya Allah juga akan mendapatkan apa? Pahala ya. Nah ini sebisa mungkin kita doakan ini ataupun tadi ungkapan-ungkapan lain yang semisal atau yang umum di kita ya. Nah, ini juga boleh ya. Tapi kalau ingin yang maksur kita ucapkan seperti ini. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjuran takziah ini sangat kuat sampai wa kataba ba'du salaf. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka kalau nggak sempat sampai menulis surat. Gitu ya. Dan kita bisa kebayang kita saja mungkin dulu yang masih pakai kantor pos nyampainya kapan gitu. Ini dulu belum ada kantor pos, kalau umpamanya mengantar ya masih menugaskan orang atau nunggu orang lewat kebetulan ke situ. Masya Allah. Tapi mereka ingin mendapatkan pahala takziah, ya. Ketika ada seseorang dikisahkan yang saudaranya anaknya meninggal, maka menulis surat. Apa di antara suratnya? Min fulan ila fulan, dari fulan kepada fulan, salamun alaika, keselamatan atasmu, fa inni ahmadu ilaika Allahul ladzi la ilaha illahu, maka sungguhnya aku memuji Allah dan tidak ada ilah selainnya. Amma ba'du fa'azamallahu lakal ajra, mudah-mudahan Allah membesarkan pahala bagimu ya. Karena apa? Orang yang kena musibah sabar pahalanya besar. Wa alhamaka sabra, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepadamu untuk senantiasa bersabar. Wa razaqana wa iyyaka syukra, dan mudah-mudahan saya dan saudara juga diberikan apa? Kesyukuran kepada Allah. Ya, karena apa? Dalam kondisi apapun kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna anfusana, karena sesungguhnya jiwa-jiwa kita, wa amwalana, harta-harta kita, wa ahlana, keluarga-keluarga kita, min mawahibillahil haniyah, semuanya adalah mauhibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa awarihil mustaudah ya, dan semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kita ya. Jadi harta kita, keluarga kita itu bukan milik kita yang sesungguhnya, itu semuanya adalah titipan dari Allah. Dan kalau ada umpamanya ada orang nitip mobil di rumah ya, kira-kira Bapak kalau orangnya mau ngambil kita larang-larang apa enggak? Aneh justru malah nggak boleh diambil, ini udah lama di rumah saya, mobilnya bagus apalagi ya, nggak bisa ya. Ini juga semuanya milik Allah, maka ketika Allah mau mengambil maka kita tidak bisa kecuali merelakannya, dan dengan merelakannya ya kita akan mendapatkan pahala seterusnya dan akhirnya ya ini mendoakan supaya jangan apa? Sedih berlebihan, jangan apalagi nauzubillah sampai dia tidak ikhlas, tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu diekspresikan dengan narik-narik baju sampai bolong, mukul-mukul dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dianjurkan dalam agama. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai poin nomor 8 ya. Ini kita bertakziah, mendatangi mayit, memotivasi, mendoakan supaya bersabar ya. Ini adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Dalam rangka apa? Ini membangun hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minannas, membangun hubungan baik dengan sama manusia. Kita semua ketika sedang menimpa musibah, ada saudara kita di samping kita yang memotivasi kita, mendoakan kita, itu biasanya kita jadi lapang, jadi bertambah-tambah optimisme dan semangat untuk hidup. Tapi ketika terpukul dan tidak ada yang membantu, itu biasanya akan semakin terprosok sehingga sulit untuk bangkit lagi. Nah, ini tentu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari poin pertama sampai poin ke-8 ini nanti ketika ada yang meninggal bisa kita amalkan, bisa kita sama-sama praktekkan, ajarkan, dan mudah-mudahan yang paling penting ini insya Allah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai poin nomor 8 ya, karena masih ada sampai poin 15 ini ya. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi nanti selesai ya, dan ini sebagian besar mungkin sudah diamalkan di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan jadi penguat. Kalau ada yang ternyata ini ilmu baru, nah ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu ini, dan insya Allah ini yang menjadi tuntunan kita sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Mangga dikembalikan ke Pak Firman sebagai MC kalau ada yang ingin menyampaikan atau ada pertanyaan dan seterusnya. Ini mudah-mudahan menjadi amal soleh dan ladang kebaikan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz atas ilmu. Insyaallah. Ya, alhamdulillah kita malam ini bertambah ilmu kita, khususnya untuk saudara atau teman atau sahabat kita yang meninggal. Jadi ada beberapa poin tadi yang disampaikan sama Pak Ustadz Ujang. Ada 8 dari 15 ya Pak Ustadz ya. Jadi ini 8 mungkin bisa saya ulang dikit nih nanti sebelum ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah membaca ikhtiar untuk mayat. Yang pertama, yang kedua adalah kuburan tidak boleh terlalu tinggi, masih 1 jengkal itu. Terus kalau memang ada itu cuma untuk petanda itu adalah sebagai kuburan. Ketiganya adalah diharamkan untuk disemen atau bangunan di atasnya. Itu tapi nanti tadi Pak Ustadz sudah disampaikan ada hal-hal khusus yang bisa dimaklumi, tapi apapun juga menjadi yang tidak dianjurkan gitu ya. Keempat adalah duduk di atas kuburan. Terus kelima adalah mendirikan masjid atau memasang lampu-lampu ya, di kuburan. Keenam ada haram membongkar kuburan walaupun ada hal-hal yang dimaklumin kalau ada hal yang menyangkut hukum atau yang lain. Tentu dianjurkan untuk nasihat ke keluarga untuk memberi dorongan atau menghibur ke keluarga mayit, dan kedelapan adalah mendoakan mayit dengan itu. Itu adalah sedikit rangkuman yang bisa saya catat. Silakan Bapak Ibu ada hal-hal yang bisa atau pertanyaan bisa mengajukan langsung atau lewat chat-nya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Pak Ustadz, mungkin saya dulu. Ini ya, monggo. Okay. Ini Pak Ustadz. Jadi kalau kita terutama di Jawa ya, di Jawa atau ini kan kuburannya udah gede-gede walaupun tadi Pak Ustadz memberikan makruh ya. Nah, ini kan yang baru-baru selama ini adalah udah mulai merata, terutama untuk DKI itu sekarang cuman tanda saja Pak, 20x20 saja untuk yang DKI ya, soal yang lainnya. Cuman kuburan-kuburan lama itu Pak, yang besar-besar itu sebaiknya seperti apa Pak Ustadz untuk kita menghadapi dengan kondisi seperti itu, kalau keluarga kita, orang tua kita yang sudah terlanjur kita bikinin, kalau di Jawa namanya kijing ya Pak ya. Ngijing ya, betul, ngijing. Gimana Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz. Masya Allah, ini luar biasa ya, dan ini umum di kita ya, rata-rata kuburan tuh bahkan ada yang dibikinkan rumah dan sebagainya. Ini yang pertama, kita sebagai orang muslim harus supaya tidak missing link ya, baca dulu historisnya. Ya, kalau saya selalu mengedepankan husnuzon. Ya, kayak tadi karena dalam kitab-kitab para ulama ada yang membolehkan ketika ada hajat, umpamanya tadi khawatir dibongkar atau ada binatang buas dan sebagainya ya. Nah, walaupun memang hukum asalnya memang itu tidak diperkenankan. Nah, kalaupun umpamanya terjadi kita ingin merubah, juga harus memperhitungkan maslahat dengan madorot. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk umpamanya Bapak Ibu nanti selesai pengajian bongkar kuburannya tuh. Nanti ini kalau jadi problem, kecuali umpamanya kuburan keluarga, apalagi keluarga sepakat, alhamdulillah itu berarti yang terbaik gitu ya. Tapi ini kita berhadapan dengan orang banyak, perlu mempertimbangkan. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ya, di samping-samping Ka'bah ini kurang lebih ada 360 patung. Beliau tidak begitu hari pertama dapat risalah langsung menghancurkan. Kapan dihancurkan? Ketika penduduk kota Mekah imannya sudah kuat, disampaikan ilmunya, paham, nah baru dirobohkan dan mereka tidak ada yang memprotes, gitu ya. Tidak ada yang menolak. Tapi kalau umpamanya tadi ujuk-ujuk, ilmunya belum merata, belum disampaikan, pengajian di situ nggak ada, apalagi kalau umpamanya nauzubillah malah tokohnya di situ yang menganjurkan, nah ini juga berat tuh tantangannya gitu ya. Nah, jadi ini kalau mau mengarah ke situ harus betul-betul menghitung maslahat dengan madorot. Karena apa? Kaidahnya dalam Islam, kalau ada kemungkaran tidak boleh dihilangkan dan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar.
Ya. Kalau umpamanya ada kemungkaran nih, kita bisa menghilangkan, tapi dengan kita menghilangkan kemungkaran yang ada malah datang kemungkaran yang lebih besar, ini lebih baik didiamkan. Kalau bisa kemungkaran ini hilang dan datang yang ma'ruf. Nah, itu yang dianjurkan. Tapi kalau umpamanya setara nih, seimbang, kemungkaran yang satu dihilangkan dengan kita caranya ini bakal sebanding. Nah, ini tinggal kita menimbang kemungkinan besarnya lebih banyak maslahat dengan madarat. Dalam bab ini ya, alhamdulillah sebagian masyarakat kota, sebagian yang sudah belajar tersentuh dengan belajar Islam secara langsung ya, rutin termasuk intensif seperti ini, itu insya Allah akan ada perubahan sedikit-sedikit. Tapi kalau tadi ilmunya belum sampai, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, apalagi di kita ngijing-ngijing itu sudah sebagian besar tradisi dan lain sebagainya ya. Dan kadang-kadang untuk meluruskan pun sebagian malah agak sulit. Karena apa? Umumnya di kita kalau tidak selesai dengan otak, main otot gitu. Artinya kadang-kadang argumentasinya nggak nyampe malah jadi bukbek berantem gitu. Nah itu jadi problem juga gitu ya. Jadi makanya harus di ini. Saya yakin saya selalu menganjurkan di masjid-masjid dimanapun yang di situ ada pengajian, ada pembimbingnya, ada ulamanya, duduk membahas, itu lama kelamaan insya Allah masyarakat kita ini hatinya lembut, dengan cara-cara yang baik mereka bisa dirubah gitu ya. Dan ini tadi disampaikan Pak Firman di DKI ya, termasuk saya alhamdulillah kalau di Bekasi kuburan di Jati Asih situ ya, perbatasan antara kota Bekasi dengan Bogor, dekat Cilengsi sini, alhamdulillah tuh nggak ini ya. Ini artinya memang butuh tadi edukasi, disampaikan ilmunya terus menerus ya. Insya Allah lama kelamaan ini kita akan bisa merubah itu ya. Kalau di negara Arab termasuk di Qatar, di Dubai, saya lihat rata semua tuh. Karena memang tadi mereka apalagi secara mazhab Hambali bahkan tingkatannya mutlak haram, nggak boleh sama sekali ya. Kuburan ulama, kuburan raja semuanya kalau di sana sama rata gitu ya. Kalau di kita kadang-kadang kan tadi status sosial itu akan terlihat sampai ke kuburan pun seperti apa gitu. Orang kalau mamanya orang statusnya apa, kuburannya pun biasanya lain. Nah ini problem. Makanya tadi yang paling bijak kita baca historinya, karena boleh jadi tadi ada, boleh jadi di situ banyak binatang buas atau apa ya. Walaupun secara umum kalau di tempat-tempat kampung-kampung kita sih sebetulnya mungkin sudah bisa kita prediksi, kita perhitungkan binatang buas yang menggali kuburan itu ya sangat minim kemungkinannya gitu ya. Tapi tadi bisa jadi ilmunya belum sampai, atau boleh jadi ada peninggalan-peninggalan agama sebelum Islam ini datang gitu ya, masih terini, dan dakwah pada saat itu belum tuntas. Nah, ini makanya menjadi tugas kita ke depan. Hanya tadi kalau mau dipraktekkan harus betul-betul menimbang maslahat dengan madarat. Karena apa? Kaidahnya tidak boleh kemungkaran dihilangkan, justru malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar gitu ya. Dan itu salah satu dalilnya Rasulullah tidak menghancurkan langsung patung yang jumlahnya kurang lebih 360 dari semenjak hari pertama beliau mendapatkan risalah, tapi menunggu sampai peristiwa Fatuh Mekah. Fatuh Mekah itu kapan? Yaitu tahun ke-8 ya atau ke-9 Hijriah ya. Dan itu berarti menunggu kurang lebih hampir lebih dari kurang lebih 20 tahun. Beliau menunggu sampai betul-betul orang bisa menerima karena sudah disampaikan ajaran-ajarannya. Ya, mereka menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah taala alam. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak Purwanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana tata cara mengurus jenazah yang meninggal di laut, dalam kurung kapal di laut bergelombang di atas laut? Itu aja Pak. Kira-kira saya kira. Silakan Pak. Masya Allah. Kalau ada seorang yang meninggal di laut, memungkinkan dibawa ke darat, itu yang dilakukan. Karena kalau umpamanya tadi apalagi sarang kapal feri atau apapun kan secara logika saya memang nggak memungkinkan dikuburkan di kapal. Dan kalau dikuburkan di laut juga secara ini nggak memungkinkan. Dan ini contohnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sekarang masih ada peninggalannya. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi ini seorang sahabat yang luar biasa semangat ingin ikut dalam kebaikan sekecil apapun. Jadi seorang sahabat yang sudah tua renta kemudian ingin melawan Romawi yang pusatnya di Istanbul itu kalau sekarang gitu. Ya. Kemudian di tengah jalan beliau meninggal di atas perahu, di atas kapal gitu. Saya nggak tahu membayangkan itu 14 abad yang lalu gitu ya, kapalnya seperti apa gitu ya. Nah, ketika meninggal itu para sahabat minggir dulu gitu.
Makanya kalau Bapak Ibu nanti ke Turki, mudah-mudahan Allah berikan rezeki semua ya. Itu sampai sekarang masih ada jejak kuburannya, dan di pinggir pantai itu jadi pusat kuburan semua di situ yang dimakamkan, jadi pemakaman kaum muslimin gitu ya. Jadi kalau yang memungkinkan memang di tengah laut umpamanya ada yang meninggal, cari dulu daratan yang mungkin untuk kubur ya. Tapi kalau nggak memungkinkan umpamanya bisa di wallahu taala alam. Sekarang apakah ada bisa orang di apa di kalau makanan atau apa kan bisa ditunda dulu nggak busuk dan lain sebagainya gitu ya, difermentasi atau apalah istilahnya, kayak mumi itu kan. Nah, kalau umpamanya ada kesulitan, saya nggak tahu di pesawat apakah sudah di kapal itu ada standarnya seperti itu atau tidak, karena tadi yang namanya meninggal kan orang nggak bisa di timer, nggak bisa di apa, apakah itu termasuk sudah ada atau tidak, kecuali kalau khawatir umpamanya pilihan terakhirnya, apalagi ini perjalanan masih jauh, kalau dibiarkan di dalam kapal juga bau, dan sudah tabiatnya yang namanya manusia, kenapa dalam Islam dianjurkan segera dikuburkan, itu biasanya cepat bau bangkainya, bau busuknya itu cepat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada kemungkinan besar dengan dibiarkan di dalam kapal ini bisa jadi umpamanya wabah, penyakit dan lain sebagainya, maka pilihan terakhir boleh lemparkan saja ke laut. Itu tapi diniatkan ini dikuburkan tapi dalam kondisi darurat. Tapi ini biasanya pilihan terakhir gitu ya. Saya tidak tahu itu yang ngawal-ngawal perahu lintas kapal besar itu lintas negara, bahkan benua dan lain sebagainya, kan mereka rata-rata kerjanya 6 bulan di darat, 6 bulan di laut gitu ya. Apakah itu ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, insiden-insiden seperti itu, ada kelonggaran boleh, termasuk menguburkan di sembarang negara orang umpamanya. Kalau dulu kan nggak ada batasan teritori, ini milik siapa, ini siapa, dan mungkin sudah sedikit. Kalau sekarang saya kira tentu tiap perahu ada rutenya, ada jalannya dan lain sebagainya. Tapi secara fikih seperti itu, alangkah baiknya kalau memungkinkan ke darat dikuburkan, lanjutkan perjalanan. Kalau tidak memungkinkan bisa ditunda sampai nanti nemu darat, alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya memang banyak madorotnya, kemudian tidak mungkin, ya sudah kuburkan saja, masukkan ke dalam laut ya, dengan niat menguburkan bukan untuk menghinakan ya, karena dalam Islam sekalipun sudah meninggal, jenazah ini tetap dimuliakan dengan cara tadi ada mulasara, penguburan dan seterusnya, dan ini dilakukan karena memang khawatir madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Allah taala alam. Terima kasih Pak Ustadz. Ini berikutnya pertanyaan dari Pak Wasono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah jika bertakziah membaca surat Yasin di samping jenazah? Matur suwun. Ya. Nah, ini kalau sebelum dikuburkan ya, atau apalagi umpamanya orang kalau takziah rata-rata memang sudah meninggal ya. Kalau sebelum meninggal dibacakan Yasin, termasuk kita sudah bahas pada poin-poin sebelumnya, boleh. Setelah meninggal memang ini ada khilaf di antara para ulama ya. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak. Hanya supaya keluar dari khilaf ini, alangkah baiknya surat yang dibaca umpamanya jangan itu-itu saja. Apalagi diyakini umpamanya seolah-olah kalau ada orang, saya semenjak kecil orang kalau ada baca Yasin itu pasti itu dipikiran ada yang meninggal gitu. Bapak juga sama tuh kan, kalau ada orang yang Yasin ada yang meninggal gitu. Seolah-olah ini kekhususan gitu ya. Walaupun di bab terkait dengan apa namanya membacakan surat Yasin ini ya, ada riwayatnya memang walaupun tidak kuat bahwasannya Yasin itu termasuk qalbul Quran ya, jantungnya Al-Quran gitu ya, termasuk boleh orang dengan meniatkan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, orang yang mendengar ini jenazah ini, orang yang mau meninggal ini sebelum meninggal atau setelah meninggal dapat keberkahan, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Nah, kalaupun kita umpamanya termasuk yang seperti itu, sebisa mungkin umpamanya bacanya jangan Yasin saja, supaya orang tidak meyakini seolah-olah bahwa kalau bacanya harus Yasin gitu ya. Walaupun memang yang umum di kita, bahkan kalau ada yang meninggal dibikin tuh Yasin, tahlil, kemudian surat-surat yang pilihan yang umum sudah dibaca gitu. Nah, supaya keluar dari situ tidak seolah-olah keharusan itu, maka baca juga surat yang lain sehingga bahwa ini memang keumuman masalah khilafiyah para ulama, apakah boleh seseorang membaca Al-Qur'an dan diniatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal umpamanya. Nah, ini memang masih terjadi perdebatan sampai sekarang, ada yang membolehkan dan mengatakan bahwa pahalanya sampai, ada yang tidak bolehkan dan mengatakan bahwa pahalanya tidak sampai sekalipun diniatkan, dan ini dua-duanya memiliki argumen dan dalil yang belum tuntas sampai sekarang. Jadi kategorinya masalah khilafiyah. Wallahu taala wa alam. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada WA di saya Pak. Ini terkait
nomor masjid atau musola di makam. Nah, itu di makam kayak di San Diego Hill, terus di Tonjong segala itu di tengah-tengahnya makam itu ada masjid atau bukan masjid, apa musola. Itu masih boleh Pak ya, Ustaz. Jadi sekitar makam ya, semuanya musola itu semuanya makam gitu. Ini Kalau umpamanya di luar bangunan, masjid, tempat sholat itu tidak ada masalah. Oh gitu. Yang dilarang itu memang yang masuknya masjid. Kayak sebagian kan di kita bahkan ada yang disengaja si kiblatnya itu pas persis di situ ada makamnya. Dan sebagian bahkan ada yang meyakini bahwa sholat menghadap ke sini umpamanya lebih utama. Nah ini problem gitu. Ya, karena apa? Sholat yang memiliki keutamaan tertentu kayak di Masjidil Haram umpamanya 100.000 kali, di Masjid Nabawi itu butuh dalil gitu ya. Nah kalau ini yang dibuat-buat, oh ini kuburannya ini maka kalau sholat ke sini, nah itu butuh dalil, sedangkan dalilnya sudah terputus. Terputusnya kapan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sedangkan orang ini baru meninggal umpamanya 100 tahun bahkan 1000 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ya, tapi kalau umpamanya di luar kuburan, di luar masjid, di luar bangunan masjid, itu tidak ada masalah. Walaupun kalau ada kecenderungan orang meyakini tadi, alangkah baiknya jangan. Ya, kayak orang umpamanya meyakini oh sholat di sini lebih afdol, lebih utama. Ya, kita sholat di masjid mana saja pahalanya sama. Yang beda itu Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah. Dan itu memang ada keutamaannya disampaikan oleh Rasulullah. Dan Bapak Ibu kalau diperhatikan, kita sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Mekah, Madinah, tempatnya kan sama dengan kita sholat di Bogor, di Cilengsi, di Bekasi, di mana kan nggak ada tanahnya itu juga gitu. Dari mana bisa dapat lebih? Yaitu ada keterangan, ada dalil, ada yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Orang yang memang punya otoritas menyampaikan keutamaan, dan itulah kelebihan agama samawi gitu. Jadi ada wahyu, ada berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasul gitu ya. Adapun kita manusia biasa kalau ingin mendapatkan kelebihan pahala maka ada afdoliyah keutamaan ya. Umpamanya sholat sendiri dengan sholat berjamaah, nah, sholat berjamaah lebih besar pahalanya. Sholat di masjid yang jamaahnya 10 dengan yang jamaahnya 100 tentu lebih besar pahalanya di masjid yang jamaahnya 100. Karena prinsipnya masjid itu semakin banyak jamaahnya, pahalanya semakin besar. Tapi semakin sedikit ya, semakin. Karena apa? Dengan semakin banyak jamaahnya, itu berarti menunjukkan akan ada kekurangan-kekurangan kita dalam sholat itu tertutup dengan yang lain, gitu ya. Makanya ini anjuran berjamaah sangat kuat. Jadi itu tidak ada keutamaan-keutamaan khusus, ya. Dan alangkah baiknya, apalagi ada keyakinan-keyakinan yang memang diyakini di kita mistik-mistik itu atau ada miracle gitu ya, kelebihan-kelebihan yang lain umpamanya, apalagi biasanya orang yang meninggal kuburannya dulu ketika hidupnya tokoh besar ya, orang soleh dan lain sebagainya. Nah ini memang alangkah baiknya supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lain, alangkah baiknya dihindarkan. Tapi kalaupun tidak mungkin ya, memang sebagian ulama, sebagian besar jumhur ulama selama bukan di bagian dalam masjid itu tidak ada masalah karena yang dilarang memang di dalam masjid ya. Bahkan sebagian pun kalau darurat ya ada yang membolehkan. Saya pernah beberapa kali sholat di daerah DKI ini ada yang memang kuburan bahkan di dalam masjid gitu. Ya, bahkan kuburan memang kita kalau sholat sebagian itu ada yang langsung menghadap ke kuburan itu gitu ya. Nah itu tadi alangkah baiknya masjidnya yang dipindahkan atau kuburannya yang dipindahkan supaya apa? Khawatir apalagi umpamanya ada orang yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu ini nanti bisa memperburuk ya, mengurangi kemurnian keyakinan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari Allah. Ketika kita meyakini oh orang ini bisa ini, nah ini yang berbahaya gitu ya. Dan itu yang biasanya sampai ulama ketat pun karena itu menghindarkan masyarakat yang awam apalagi supaya jangan sampai terjerembab kepada hal yang seperti ini. Wallahu taala alam. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Jadi tetap tidak dianjurkan ya Pak Ustadz ya. Ya, alangkah baiknya sebisa mungkin kalau bisa jangan ya. Karena tadi sekalipun di samping masjid, di luar atau apa, biasanya ada kalau dipertahankan saya lebih membaca di beberapa tempat itu biasanya mereka meyakini ada kekhususan gitu.
Ya. Dan kalau membangun masjid kan sebetulnya bisa dari awal sudah diperkirakan. Yang agak repot kan masjid yang mengalami perluasan. Ya, seperti Masjid Nabawi kan itu sekarang luas terus. Tadinya kuburan Rasulullah itu rumah, ya kan? Samping Raudhah itu rumah, berjarak tuh dengan masjid ada jaraknya gitu. Tapi sekarang karena perluasan kuburan pun berada di bagian dalam Masjid Nabawi gitu. Nah, sebagian juga kita rata-rata di khususnya di Jabodetabek ini saya lihat yang wakaf masjid itu rata-rata asli orang situ. Orang kampung situ, orang Betawi situ. Dia dulu punya tanahnya luas gitu ya. Dibangunkan musola, ternyata musola semakin gak muat, diperlebar dan di situ ada kuburan gitu. Nah, kalau bisa di keluarga yang punya ahli waris di situ, nah menganjurkan imam masjidnya yang dipindah ke tempat yang lain yang lebih luas, umpamanya ada tanah atau kuburannya yang dipindah. Nah, kalau kuburan yang dipindah di sini, walaupun tadi ada larangan membongkar kuburan karena ada hajat yang lebih kuat, maka dibolehkan gitu ya, dibolehkan itu. Wallahu taala. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan Bapak Ibu semua saudara, ada yang bertanya apa untuk hal yang tema kita malam ini, hal yang kita untuk hal yang dilakukan setelah jenazah dimakamkan. Silakan para pengurus Berkah Mulia, mungkin Mas Yudi, Mas Anu, ada pertanyaan, Mas Risa Sadono, ada? Izin Mas Firman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz Ujang yang terhormat, saya ingin bertanya terkait pemakaman seseorang di atas makam atau keluarga sebelumnya, Pak Ustadz. Jadi ditumpuk ini, Pak Ustadz. Kira-kira itu hukumnya apa, gitu ya? Dan bagaimana kalau sekarang ini kan yang terjadi kadang karena keterbatasan lahan, seseorang dimakamkan di atas makam keluarga sebelumnya setelah usianya sekian tahun gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kalau makam di keramik seluruhnya gitu Pak Ustadz. Jadi tidak ada lahan yang atau tanah yang tersedia di situ gitu Pak Ustadz. Artinya nggak ada lubangnya untuk tanah gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau secara boleh tidaknya boleh. Ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di Ma'la, di Baki itu semuanya kuburannya itu sudah kayak apartemen. Ya, apalagi memang ini masyarakat kota Jabodetabek, saya termasuk sering menyampaikan ini sudah darurat memang wakaf untuk pekuburan. Ya, saya beberapa kali ada tetangga yang meninggal itu Masya Allah dilempar-lempar. Pondok Rangon, Pondok Kelapa, Pondok ini, apalagi sekarang ada aturan memang zonasi gitu. Itu juga bukan hanya sekolah saja yang zonasi. Kita meninggal saja itu ada zonasinya sekarang gitu. Karena kan kalau di kota kayak gini ada butuh administrasi, harus ke RT, ke RW, ke kelurahan, bahkan ini. Nah, ini memang jadi problem tersendiri ya. Jadi kalau ada hajat seperti itu boleh, nggak ada masalah ya. Dan memang disyaratkan kalau di Jabodetabek ini rata-rata boleh ditumpuk selama masih satu keluarga gitu ya. Kalaupun bukan satu keluarga juga tidak ada masalah, boleh, apalagi ada hajat. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peperangan sahabat itu ada yang meninggal berjamaah jumlahnya banyak. Makanya kata Rasulullah cara menguburkannya cari di antara jenazah ini yang paling banyak hafalan Qurannya. Maka dia yang paling awal. Setelah itu yang paling sedikit, yang paling sedikit sekali paling atas. Jadi kalau umpamanya tadi tidak bersamaan gitu ya meninggalnya kayak Nasallallahu salamah, mudah-mudahan kita senantiasa jaga. Kemarin wabah seperti COVID itu jumlahnya banyak gitu ya. Dikuburkan bareng-bareng, idealnya memang diklasifikasi dulu. Ini hafalan Qurannya berapa juz, berapa surat. Semakin banyak hafalannya dia yang prioritas di bawah tuh. Nah, nanti ditumpuk. Tapi kalaupun kita tidak tahu atau apa, memang tapi itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Beliau mengatakan coba dahulukan yang paling banyak hafalannya. Setelah itu yang lebih banyak lagi, paling sedikit dan seterusnya. Ya, jadi ini secara hukum tidak ada masalah. Hanya kalau ada lahan yang lain ya memungkinkan itu lebih afdal, lebih utama. Ya, karena apa? Supaya orang ya apalagi nauzubillah ini jadi peringatan bagi kita bahwa kuburan seorang muslim dengan yang bukan muslim harus dipisah.
Ya, saya agak-agak khawatir mendekati ke sini karena susah lahan tuh. Ada yang mulai berdekatan, sebagian bahkan dicampur tuh, ya. Padahal kalau di daerah-daerah memang yang lahannya tersedia banyak itu tidak terjadi seperti itu. Kuburan yang muslim khusus, yang bukan muslim di tempat yang berbeda, gitu ya. Karena apa? Nanti perlakuannya pun berbeda. Walaupun kalau pakai logika ya memang ini alam sudah alam lain, alam barzah, gitu ya. Tapi memang anjuran para ulama sebisa mungkin kuburan itu kalau muslim khusus, gitu ya. Jadi kalau beda agama ya dengan yang non muslim memang tidak boleh ya dilakukan seperti itu, gitu ya. Jadi ini kalau ditumpuk tidak ada masalah, boleh ya. Ada hajat ataupun tidak ada hajat, hanya memang kalau tidak ada hajat alangkah baiknya ya kubur masing-masing, gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya ada kuburan semuanya di keramik gitu ya, sampai tidak ada tanahnya, nah itu kembali apakah ada kepentingan atau tidak. Kalau tidak ada kepentingan, alangkah baiknya memang tidak usah, ya. Biarkan. Dan kalaupun kita punya harta berlebih, alangkah baiknya keramik ini kasih ke orang yang umpamanya dia nggak punya tempat tinggal dan sebagainya, itu akan lebih bermanfaat, ya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal yang dibutuhkan itu bukan fasilitas seperti orang yang sedang hidup seperti kita, gitu ya. Umpamanya orang yang tinggal pakai rumah permanen dengan semi permanen, ya tentu yang permanen lebih nyaman, lebih aman, gitu ya. Nah, tapi kalau di alam kubur sudah lain, yang menjadi penentunya adalah iman dan amal soleh, gitu ya. Nah, makanya ini kalau bisa dihindari lebih baik. Kalau belum, tadi perlahan-lahan pahamkan masyarakat di situ, ya. Hadirkan orang-orang yang memang punya otoritas menyampaikan di situ, karena kadang-kadang kita yang menyampaikan langsung belum tentu orang mau mendengar, apalagi umpamanya mereka menganggap siapa Anda, gitu ya. Nah, ini perlu kita menghadirkan orang undang ke situ yang mereka mau mendengar dan sebagainya. Insya Allah lambat laun itu akan Allah lembutkan hati mereka yang tadinya menolak, tidak tidak menutup kemungkinan malah dia justru yang paling akan semangat menyampaikan hal itu. Tapi tentu tadi ada adab-adabnya, ada fikih dakwahnya, ada harus menimbang maslahat dengan madorotnya, ya. Dan yang paling penting harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ikhlas karena Allah, Allah biasanya punya tentara-tentara yang tidak kelihatan yang akan membuat mereka nanti dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang bisa saya jawab. Dan terjawab Pak Sri, ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ujang atas ilmu yang telah disampaikan ke kami semua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Budi Wirko yang telah mewakili pengurus dari Berkah Mulia dan teman-teman dari Berkah Mulia. Ini ada Ustadz Syam, Mas Yudi, Mas Iwan Hambali yang telah memberi fasilitas ke kita semuanya untuk belajar dan belajar terus sampai dengan malam ini. Terima kasih semuanya. Saya atas nama kelas UB bin Kaab yang malam ini jadi dapat tugas untuk membawakan acara dan membacakan Al-Quran malam ini. Kalau ada kekurangan, ada yang hal tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan pertemuan malam ini dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.